karena mungkin saat itu kan mobil listrik belum banyak, di kelas ini juga belum banyak. Atto3 salah satu yang duluan masuk ke market Indonesia. Jadi, nah mobil ini itu menggendong sebuah motor listrik yang berada di depan. Jadi mobil ini memiliki layout front wheel drive sobat setir. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah BYD Atto3 Advance Plus. Nah, Atto3 ini bisa dibilang dia merupakan pionir di kelasnya, karena ini ya salah satu mobil di kelasnya yang masuk ke Indonesia duluan nih, ke market Indonesia. Sekarang mobil ini tuh compete dengan banyak banget mobil Sobat Setir. Sesama dari brand China, itu ada banyak banget. Kayak mobil ini tuh compete sama Chery E5 gitu ya, kemudian sama MG S5 EV. Nah itu compete di kelas yang sama. Dari Korea juga ada. Tapi menurut gue mobil ini tetap dengan rasa berkendara yang khas serta desain yang khas. So daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Secara desain khas banget BYD. Mobil ini memiliki wajah yang kelihatannya kalem tapi tetap intimidatif Sobat Setir. Kalau Advance Plus ini sebenarnya dari segi eksterior sih hampir bisa dibilang nggak ada perbedaan ya dengan yang varian trim-trim lain gitu. Tetap dengan ciri khas BYD, lampunya unik, ada biru-birunya, full LED semua untuk penggunaannya. Paling yang baru itu ada di bagian velgnya Sobat Setir. Nah, di bagian velg ini dia desainnya baru, lebih fresh lagi, lebih seger. Gue sih suka ya desain velg ini ya. Menurut gue simple aja gitu, nggak banyak gimmick lah. Keren, ukurannya juga pas, tebelnya juga pas. Kita intip nih Sobat Setir. Dia tuh tone color hitam dan ada warna silver chrome-nya gini. Dibalut dengan ban berukuran 235 50 ring 18 dari Continental. Profilnya tuh tebel 50. Jadi buat dipakai harian tuh nyaman, smooth, halus gitu. Berbeda dengan kebanyakan mobil listrik di kelasnya mungkin itu pakai profil yang tipis-tipis, menurut gue jadi keras. Ini sih rasanya nice banget ya. Mantep. Dan di sini juga ada sebuah charging port Sobat Setir. Untuk charging portnya sendiri, dia sudah support CCS Type 2, jadi bisa AC charging dan DC charging. Untuk range-nya itu di 410 km NEDC dengan kapasitas baterai di 49,92 kWh dengan teknologi Blade Battery ala BYD LFP. Nah, kalau kita lihat dari samping nih Sobat Setir, secara dimensi mobil ini emang nggak begitu besar. Mobil ini memiliki panjang di 4.455 mm dengan lebar di 1.875 mm dan tingginya di 1.615 mm. Dan kalau kita lihat, dia desainnya simpel aja. Di sini ada sebuah roof rail gitu ya. Terus dengan keyless access juga. Di sini ada aksen yang berbeda warnanya. Mobil ini by the way warnanya abu-abu gini, menurut gua nice banget. Kita intip belakangnya. Bergeser ke bagian belakang, gue suka desain lampunya yang BYD banget. Karena kalau kita lihat ya, baik di Sea-Line 7, dari Seal, Dolphin, itu kan lampunya nyambung semua kayak gini. Dan kalau malam itu kelihatannya nice banget. Fitur-fitur standar kayak high mount stop lamp ada, rear defogger ada, rear wiper juga ada. Dan desain belakangnya menurut gue nice, masih senada dengan desain bagian depan dan bagian sampingnya. Hampir tidak ada perubahan. Sekarang kita intip bagian dalam. Masuk ke dalam, kita bisa lihat mobil ini masih memiliki ciri khas desain interior yang Atto banget ya, funky banget itu. Tapi kalau kita mengingat lagi dengan trim tertingginya saat itu kan dia warnanya yang funky banget. Warnanya ada biru, ada putih gitu ya. Sedangkan di sini ya didominasi oleh warna gelap gitu, hitam dengan perpaduan warna hijau-hijau seperti ini, neon hijau Sobat Setir. Hijau-hijau ini ada di bagian stitching, di bagian jok juga ada, di bagian belakang juga ada. Dan gue suka didominasi oleh warna hitam gini, dia jadi lebih terasa mewah gitu, lebih terasa sporty, baik di bagian dashboard maupun di bagian plafonnya. Nah, nggak bahas bagian atas, di sini juga mendapatkan sebuah panoramic sunroof yang ukurannya gede. Jadi pas banget gitu. Di tengah, ini layarnya sekarang udah nggak bisa muter-muter, dia fix aja kayak gini. Mungkin akhirnya BYD sadar bahwa layar muter-muter itu sebenarnya nggak begitu kepake di Indonesia gitu. Jadi ya buat cut budget mungkin. Dan menurut gue ya no problem, karena emang nggak kepake, buat apa bisa berdiri-berdiri gitu. Gue sih lebih suka yang begini aja. Terus dia memiliki UI yang sekarang lebih fresh lagi, lebih segar lagi, tetap multifungsi juga, pengaturan mobilnya semua di sini, pengaturan AC. Kita bisa nonton YouTube juga, Spotify, Apple CarPlay, Android Auto semua ada di head unit tengah yang ukurannya besar ini gitu. Ini masih ciri khasnya, tidak ada perubahan apa-apa, dan menurut gua masih
nyaman. Dan satu hal unik yang gue suka dari Atto itu adalah dengan pintunya yang desainnya menarik banget, lucu ya. Tapi gimana kira-kira rasa berkendaranya? Yuk kita cobain. Oke, langsung aja kita cobain BYD Atto 3 Advance Plus. Menurut gua nih ya, sebelum kita bahas lebih detail, BYD Atto 3 ini pas pertama kali nyetir itu gua ngerasa kalau mobil ini tuh lumayan ngawang gitu ya, steeringnya nggak direct gitu. Tapi setelah berkembangnya zaman, makin banyak lagi mobil dari China yang datang dengan kelas yang sama seperti Atto 3 ini, dan ketika kembali nyetir Atto 3, entah kenapa rasanya jadi beda gitu. Rasanya jadi lebih, oh iya sebenarnya Atto 3 itu enak gitu ya. Drivingnya enak gitu, handlingnya juga sharp. Karena mungkin saat itu kan mobil listrik belum banyak, di kelas ini juga belum banyak. Atto 3 salah satu yang duluan masuk ke market Indonesia. Jadi semua perspektif tuh jadi berubah gitu. Dan ya, kita bahas lebih detail. Dari posisi duduknya dulu, menurut gue posisi duduknya cukup nyaman. Posisi duduknya enak. Kebanyakan mobil di kelas yang sama yang datang dari China ini itu memiliki posisi berkendara yang bagi gue sih rada kurang ergonomis gitu ya, antara setirnya yang kejauhan atau mungkin posisi duduknya yang cukup awkward gitu. Kalau di sini sih enggak, gue mendapatkan posisi duduk, posisi nyetir yang cukup ergonomis gitu. Setirnya bisa tilt and telescopic, pengaturannya untuk joknya juga udah elektris, semuanya maju mundur naik turun recline-nya. Tapi sayangnya gue sih nggak nemuin ada memory seat ya. Entah kenapa gue heran, kayaknya kalau mobil udah pakai electric seat tuh buat nambahin memory seat tuh bukan sebuah effort yang berlebih gitu, kayak gampang ya. Cuman ya di sini sih nggak ada. Tapi di luar itu posisi berkendaranya menurut gue enak. Kemudian kalau ngebahas masalah blind spot juga cukup minim. Spionnya, cerminnya tuh ukurannya pas aja. Ke belakang juga masih terlihat jelas walaupun memang tidak begitu besar ukurannya. Kemudian pilar A ini memang cukup tebal, tapi enggak sih, nggak mengganggu karena ada, kalau dari posisi nyetir gitu ya, ada jeda di tengah-tengah yang bolong ini antara pilar A dan si tangkai spionnya gitu. Jadi kita masih bisa ngintip ke sana. Menurut gue tuh good. Dan juga kebantu sama sistem blind spot monitoring. Nah, blind spot monitoringnya ini dia ada segitiga warna kuning itu di bagian kaca spionnya, dan menurut gue itu cukup ngebantu banget. Kemudian kalau ngebahas masalah kenyamanannya, mobil ini nggak begitu kedap, tapi kalau di jalanan yang sepi kayak gini sih ya oke gitu. Road noise-nya juga nggak begitu bocor. Dia tuh smooth banget drive-nya, enak kayak gini, halus. Jadi ya kalau kita lagi tengah kota, lagi kena traffic gitu ya mungkin akan sedikit terganggu. Cuman kalau lagi santai gini sih nggak sih, relax banget gitu. Kedepan kabinnya oke. Kemudian ngebahas masalah bantingannya, karakter bantingannya ini cukup menarik. Jadi dia tuh ayunannya enak, ayunannya lembut gitu ya, terasa halus gitu. Namun memang ketika kita ngelewatin jalanan yang berlobang itu cukup terasa keras. Kayaknya asumsi gue adalah mungkin dia sedikit overinflated ya, ban mobil yang lagi gue pakai ini gitu. Tapi kalau misalkan kita settingnya pas, seharusnya sih nyaman-nyaman aja. Lagi kalau kita lihat dari profil bannya, ban ini kan cukup tebel, jadi ya nyaman gitu. Kemudian ngebahas dari segi handling, nah ini dia yang tadi gue bahas tuh. Tadi kan barusan kita lewatin sambungan tuh berasa cegrek-cegrek gitu, lumayan berasa keras. Ngebahas masalah handling, mobil ini handlingnya tuh jadi terasa enak sekarang. Ini kita belok rada high speed gitu ya, sharp banget. Sekarang kita coba pindah-pindah jalur dengan cukup agresif, seperti apa rasanya. Oke, ada terasa limbungnya sedikit karena memang mobilnya cukup tinggi ya, soalnya ini kan SUV gitu. Tapi bannya berasa grippy banget, enak. Oke, ya itu sebenarnya fisika ya, mobil tinggi, limbung gitu kan. Tapi menurut gue sih masih di batas wajar. Kecuali kalau kalian nekuknya yang beneran nekuk gitu, nah itu lumayan terasa limbungnya gitu. Sekarang kita putar balik dengan sedikit agresif. Oke aja. Jadi secara handling gue suka. Nah, sekarang kita ngebahas masalah tenaganya. Nah, mobil ini itu menggendong sebuah motor listrik yang berada di depan. Jadi mobil ini memiliki layout front wheel drive sobat setir.
Untuk tenaganya itu di 150 kW dengan torsi sebesar 310 Nm. Nah, tenaga tersebut gue rasa udah lebih dari cukup untuk penggunaan kita sehari-hari maupun occasionally kita pakai keluar kota gitu. Dengan range di 410 km NEDC. Walaupun realitanya kita pakai mobil ini setiap ngecharge itu dia full range-nya itu di sekitar 300 fluktuatif ya, di 370, 380, 390 gitu. Belum pernah dapet di 400 km karena memang 410 km itu adalah dalam satuan NEDC gitu. Jadi kurang begitu akurat, tapi ya menurut gue udah cukup sih kalau untuk kita pakai harian. Tapi mungkin kalau kita pakainya dengan karakter berkendara yang lebih agresif mungkin, atau trip kita lebih jauh-jauh, menurut gue angka segitu ya bisa dibilang biasa aja ya. Karena sekarang standar range-nya mobil listrik tuh jauh lebih tinggi gitu. Jadi kayaknya kalau bisa di atas 500 km itu be nice. Balik lagi ngebahas tenaga, mobil ini tuh memiliki 3 driving mode sobat setir. Jadi ada Eco, ada Normal, dan ada Sport. Selama ini gue pakai di Eco, menurut gue dia nggak nahan rasanya. Karakternya masih cukup, masih bisa ngisi-ngisi lah gitu kalau kita injak pedal gas. Sekarang kita coba masuk ke mode Sport. Kita coba ya. 1, 2, 3. Oke. Wow, gokil sih. Menurut gua impresif, mobilnya terasa kencang gitu ya. Karena BYD itu kan ketika pertama kali datang ke Indonesia tuh dengan selalu membawa 0-100 gitu kan. Dan menurut gua ya emang mobilnya kencang-kencang. Terbukti di Atto 3 Advance Plus ini aja ya cukup kencang gitu. Bahkan untuk standar sekarang. Jadi mungkin untuk kalian para sobat setir yang speed freak mungkin akan sangat suka dengan mobil ini. Nah, sekarang kita mau coba akselerasinya nih, karena kan dia punya ini ya, pengukur 0-100 gitu, yang sudah di built-in di mobil ya. Sangat jumawa. Oke, kita coba acceleration timer. Ya. Oke, kita hitung 3, 2, 1. Oke, 100 ya. Kalau based on penghitungannya yang ada di instrumen cluster ini, kita dapat 7,6 detik. 7,6 detik ini mungkin bisa lebih cepat lagi kalau gue sendiri, karena kan sekarang gue berdua gitu ya, dan dikondisikan lagi kendaraannya. Tapi 7 detik aja udah menurut gue udah cukup kencang. Dan ya emang mau kemana sih kebut-kebut, 7,6 detik itu kencang sih 0-100. Nice banget. Dan mobil ini juga punya ADAS yang menurut gue ADAS-nya juga cukup lengkap gitu ya. Dia udah bisa semi autonomous driving juga, kita bisa ngatur jarak dengan kendaraan depan, kita bisa mengikuti marka jalan gitu. Dan ya itu juga salah satu fitur yang menurut gue bisa dibilang udah standarnya mobil zaman sekarang lah. Tapi BYD Atto 3 Advance Plus ini punya dan lengkap. Nice. Nah, sobat setir, pas banget kita lagi syuting Atto 3 ini di GBK, itu lagi ada acara BYD Tech Culture Festival. Jadi di sini BYD nge-showcase beberapa teknologi-teknologi dan pencapaiannya selama berjualan mobil listrik, dan di Indonesia juga tentunya. Nah, di depan sana itu ada kayak extreme ramp buat ngetes kemampuan dari Denza B5. Jadi ya kurang lebih sekian video kali ini sobat setir. Bisa dibilang Atto 3 ini masih relatable banget dan masih cocok untuk digunakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, karena secara desain, secara fitur, secara rasa berkendara itu juga masih bersaing dengan kendaraan-kendaraan EV di kelas yang sama lainnya di Indonesia. Secara mobil ini kan sebenarnya yang pertama kali masuk Indonesia duluan nih di kelasnya gitu ya, sampai akhirnya banyak yang ikut bermain di pasar yang sama gitu. Tapi menurut gue ini masih relatable banget. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Dan buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.